Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal sharing-sharing mengenai tentang pelaksanaan ibadah haji kurban yang berlangsung di Masjid Sarwaso di kampungku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh khidmat dan tertib, mulai dari persiapannya yang dari jauh-jauh hari, penerimaan hewan kurban, pemeriksaan kesehatan, proses penyembelihan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, hingga tahap pemotongan, penimbangan, dan pembagian dagingnya kepada yang berhak. Suasana di sekitar masjid terasa sangat hangat dan dipenuhi dengan semangat dan kebersamaan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sih kegiatan kurban ini dilaksanakan di halaman masjid? Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, jadi masjid adalah pusat syariat agama Islam, sehingga pelaksanaan dapat menjadi pengingat akan perintah Allah dan nilai pengorbanan. Yang kedua, lokasinya terpusat sehingga memudahkan pengaturan, pengawasan, serta menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, prosesnya bisa menjadi terbuka dan transparan, sehingga setiap warga dapat melihat langsung bahwa daging dibagikan dengan jujur dan adil. Keempat, dan sebagai titik kumpul yang dikenal semua orang, sehingga memudahkan pendistribusian kepada warga yang membutuhkan. Siapa sih yang boleh menyaksikan hal ini? Nah, kegiatan kurban ini boleh kok, siapa aja yang boleh mau ikut dan hadir menyaksikan proses kurban. Banyak yang mengira hanya orang-orang kurban saja yang boleh melihatnya, padahal kegiatan ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh hadir, baik warga sekitar, anak-anak, tetangga, maupun tamu yang kebetulan lewat. Asalkan tetap menjaga adab, ketertiban, dan tidak mengganggu jalannya ibadah. Hal ini penting karena agar nilai dan makna kurban dapat dipahami dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar menjadi ritual tertutup. Salah satu hal yang paling menarik diamati adalah tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dan warga tidak hanya terbatas pada mereka yang mampu berkurban saja. Ada yang berperan sebagai pemberi kurban, ada yang menjadi relawan yang bekerja seharian tanpa mengharapkan imbalan, ada pula yang menyumbangkan peralatan konsumsi untuk panitia maupun tenaga untuk membersihkan lingkungan setelah kegiatan selesai. Semua bahu-membahu menunjukkan semangat gotong royong yang sangat kental di lingkungan masyarakat ini. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya terlepas dari kerjasama berbagai pihak. Yang paling utama adalah pengurus masjid atau masyarakat sekitar yang menjadi penanggung jawab pada hari pembantaian, yang mengatur perencanaan, jadwal, dan administrasi. Kemudian ada pula panitia kurban yang terdiri dari warga menjadi sukarelawan, ahli penyembelihan yang sudah berpengalaman dan memahami tata cara syariat, serta tokoh masyarakat dan perangkat RT atau RW yang membantu pendataan. Bukan hanya itu, ada lembaga resmi yang turut berperan penting. Pertama, lembaga amil zakat setempat yang membantu memastikan pendataan dan penerimaan daging berjalan dengan adil dan transparan. Setelah ditinjau dari sisi pemberdayaannya, pelaksanaan kurban di Masjid Sarwaso ini menjadi dampak yang sangat luas dan positif bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi pendekatan persaudaraan, mempererat ukhuwah antar warga, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menyalurkan daging kepada fakir miskin, anak yatim, janda, dan warga kurang mampu. Terbentuklah rasa saling peduli dan tolong-menolong. Dari sisi lainnya lagi, warga dilatih untuk berorganisasi, mengelola dana secara transparan, mengambil keputusan bersama, dan bekerja sama dalam tim. Jadi, kurban bukan hanya soal ibadah semata, melainkan sarana nyata untuk membangun masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan saling mendukung. Demikianlah hasil pengamatan dan analisis saya pada pelaksanaan kurban ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. See you next time.